Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan bahasan tadabbur surat Abasa, insyaallah sekarang ayat 17 sampai 22 merupakan makalah yang pertama. Intinya jangan kupur, cobalah perhatikan asal kejadian dan akhir hayat. Ini esensi ayatnya, intinya. Jadi melarang kupur dan menyuruh memperhatikan asal kejadian kita. Asal kejadian itu ayat insaniyah. Jadi ayat tentang manusia. Kita lihat dari tamhid atau pembukaan atau muqaddimah yang diawali dengan latar belakang. Setelah mendapat peringatan yang begitu penting dan indah yang kita bahas ayat-ayat peringatannya, yaitu ayat sebelumnya. Secara berangsur makalahnya kita kaji. Maka manusia itu ada yang menjadi baik, beriman, beramal soleh, ada pula yang bertambah kufur. Nah, kisahnya kan secara historis ayat yang sudah dibahas pada waktu yang lalu mengungkap mana yang soleh, mana yang kufur. Ya, salah satunya karena nampak perbedaan antara kelompok Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga jelas perbuatan mereka itu. Dan mereka tidak sadar ketika di dunia, maka ketika di akhirat kelak akan nampak penyesalannya orang yang kufur dan nampak kebahagiaannya orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan neraka dan surga. Mana yang akan dipilih oleh manusia? Apakah akan memilih ke surga atau ke neraka? Itu dipersilahkan oleh Allah. Allah kan tidak ada urusan apakah manusia mau masuk surga, mau masuk neraka. Itu makanya di dalam ayat sebelumnya kan paman sa'a fal yakfur, paman sa'a fal yu'min. Rek kupur rek mukmin terserah. Jadi tapi di akhirat sesuai dengan akidah yang dipegang oleh manusia selama di dunia itu. Beberapa ayat sebelumnya menandaskan bahwa Al-Quran sebagai peringatan. Kalau mau meraih kebahagiaan, maka jangan memilih kesalahan. Kalau ingin bahagia, jangan salah. Kalau salah, ya konsekuensinya nanti. Dan oleh karena itu sadar jangan sampai menyimpang. Semua lapisan manusia di akhirat kelak akan berkaitan dengan sikap pada peringatan tersebut. Rumusannya, setelah sadar pentingnya peringatan agar manusia tetap berada pada jalur yang benar, timbul pertanyaan bagaimana caranya berdasar surat Abasa yang akan kita bahas ini. Yaitu ayat 17 sampai 22 ya, bukan 23. Jadi rumusnya bagaimana susunan ayat tersebut 17-22, kemudian apa kaitan antara ayat tersebut dengan ayat sebelumnya, apa kaitan ayat tersebut dengan hadis, kemudian bagaimana tafsiran para ulama tentang 17 sampai 22 itu, serta apa esensi
isi ayat serta nilai apa yang terkandung di dalamnya dan bagaimana pula mempraktekkan ayat itu. Sekarang kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Summa sabila yassarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa idza sya'a ansyarah. Kutila, dibunuh, arti asal nama, hancur, celaka, atau musnah, atau mampus. Insan, manusia itu ma'akwaroh, betapa mereka menjadi kufur. Jadi ini maknya bukan mak tanda tanya, tapi mak ta'ajub. Maka alangkah kufurnya mereka itu. Min ayyi syai'in, min ayyi, dari apa, syai'in sesuatu, khalaqah, Allah menciptakan si manusia tersebut. Min nutfatin khalaqah, dari nutfah dia menciptakan, faqaddarah, dan menakdirkan. Summa sabila, kemudian jalan, yassarah, dia memberikan kemudahan. Summa amatahu, kemudian dia mewafatkan. Fa'akbaroh, dan maka menguburkannya. Summa idza sya'a, kemudian apabila berkehendak, ansyarah, maka dia membangkitkan. Itu surat Abasa ayat 17 sampai 22. Kaitan atau tanasub ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, faman syaa'a dzakarahu, siapa yang berkehendak maka dia mengambil peringatan. Di dzakarahu, faman syaa'a dzakarahu fi suhufim mukarramah, pada suhuf, pada lembaran-lembaran yang mulia, yang dimuliakan, marfu'atim mutahharah, diangkat, disucikan, biaidi safarah, tangan para utusan yang suci juga, kiromin baroroh, berakhlak baik, berbudi pekerti mulia. Nah, ayat 11 di situ, faman syaa'a dzakarahu, mengingatkan bahwa Al-Quran itu mengandung peringatan bagi manusia, faman syaa'a dzakarahu. Maka seharusnya semua manusia itu sadar. Maka ayat 17 menandakan tentang bahayanya orang yang tidak mau menerima peringatan. Dakuruna mah diberi peringatan dia sadar, malah ia kufur. Maka ditandaskan pada ayat 17 bahayanya kutilah, hancur atau rusak atau musnah atau mampus gara-gara kufur, atau celakalah yang bertambah kufur itu, yang tidak mau menerima peringatan itu. Itu kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua, ayat 12, fi suhufim mukarramah, menandaskan siapa yang berkehendak, masih ayat 12-nya, syaa'a dzakarahu, faman syaa'a dzakarahu, menandaskan siapa yang berkehendak bakal mengingat akan peringatan. Maka ayat 17 menyebut bahkan ada yang menjadi kufur. Jadi peringatan teh ada yang kalau diberi peringatan
ada yang eling, ada yang tambah kufur, diberi peringatan itu. Sekarang kan ada aturan secara tersirat cek ketua KPI pemaksaan ke Paskibraka untuk tidak berjilbab. Kan diprotes oleh berbagai pihak, diberi peringatan oleh MUI. Bahkan ketua BPIP-nya kan kontrasitas membela diri. Jadi diberi peringatannya itu ada yang bertambah kufur gitu. Lain ingat, padahal kan lamun enak nama, oh ya maaf kemarin salah gitu ya, kita perbaiki kan gitu, aman kan. Tapi kalau membela diri, konferensi pers membela diri malah jadi persoalan nanti. Makanya kalau kata Pak Mahfud MD mah, sok we cenah lah ari aya kasempetan mah ngelaksanakeun kahayang, tapi ingat nanti tidak bisa apa-apa. Komentarnya. Jadilah begitulah manusia itu. Ada yang diberi peringatan, kalakah bertambah menentangnya, membela diri, cari-cari alasan. Ya pan dia mah cenah saya mah tidak ada pemaksaan, kerelaan, ya pemaksaan kumah. Nah, justru ada pemaksaan secara tidak langsung. Itulah. Ya. Iya, setelah selesai masak lagi kan itu teh pemaksaan teh ya. Ya kalau tidak ada pemaksaan mah ya benar-benar tidak ada penyeragaman ya, sesuai dengan kehendak masing-masing, karena Indonesia itu kan dasar negaranya yang pertama ya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi pante aya kalimat itu, tapi kan ada di Piagam Jakarta yang kata dekrit Presiden Bung Karno bahwa Piagam Jakarta itu mewarnai seluruh undang-undang. Jadi Piagam Jakarta itu sudah didekritkan oleh Presiden Soekarno dulu. Itu menjiwai seluruh perundang-undangan. Maka dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, makanya kereta api bisa 79% mayarnya. Nah, dalam rangka memperingati 17 Agustus kemerdekaan, dalam lagunya juga sudah disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tuh jiwa dan badan. Itu mah kalau saya mah ingat ke bahasa yang digunakan saja. Digunakan saja. Pertama Pancasilanya. Kemudian yang kedua lagunya. Jadi kalau memperingati 17 Agustus itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi bukan badan unggul. Ayat mah bangsa gapleh, catur, badminton. Badan itu, bukan jiwa. Kan rame badan itu, bangsa nempel bendera dan lain sebagainya, itu badan itu. Nah jiwanya mana? Harus seimbang. Karena di dalam lagunya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kan di tiap RT ada perlombaan, ya seharusnya di tiap RT ada membangun jiwa. Jangan seimbang hanya badan saja. Ya, itu peringatan 17 Agustus harus seimbang. Berdasar apa harus seimbang? Ya berdasar lagu yang dipakai.
Apalagi kalau berdasar Quran. Kalau berdasar Quran kan jasmani dan rohani. Ya berdasar lagu yang dinyanyikan ketika 17 Agustus itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Harus seimbang. Badan mah enggak, berbahagia boleh. Biar merasa tasakur, biar bisa silaturahim. Tapi perlombaannya tentu saja yang mendidik. Terus dieureunana namanya bapak-bapak sepak bola pakai daster dulu mah aya. Itu teh bertentangan dengan pembangunan jiwa. Jadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, oleh kita itu sendiri. Pertama tadi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa bagi umat Islam itu menjalankan syariah Islam. Atas dasar apa menjalankan syariah Islam, pengertian ketuhanan yang Maha Esa itu? Atas dasar Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tidak berlaku, kan sudah didekretkan oleh Presiden bahwa Piagam Jakarta teh menjiwai seluruh undang-undang dan peraturan. Maka tetap bagi umat Islam itu wajib menjalankan syariah. Jalankan syariah. Bagaimana menjalankan syariahnya? Dalam Undang-Undang Dasar 45, menjalankan agama harus dijamin sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Itu pasal 21 Undang-Undang Dasar 45. Jadi sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Ya, kepercayaannya apa? Kepercayaan pada agama itu. Jadi kalau ada perbedaan pemahaman, sesuai dengan apa yang ia percayai. Ya. Jadi dalam rangka menyambut ke 17 Agustus karena baru 2 hari lagi ya. Dan sekarang ini kita membangun jiwa. Karena jiwa dan badan, jiwa raga. Tapi ya kata ayat ini juga begitu. Memang kalau orang itu kupur, diberi peringatan teh kalau tambah kupur gitu. Aya manusia teh kitu. Bukan, ingat kudu nama. Kalau yang beriman begitu diberi peringatan, oh ya ada kekeliruan ya kita perbaiki. Ya itu kan enak gitu. Akan enak ke semuanya. Kemudian kaitan yang ketiga, ayat 13 menegaskan bahwa peringatan itu fi suhufi mukarramah, pada suhuf yang disucikan. Suhuf itu diciptakan Allah sebagai pencipta manusia. Jadi menciptakan suhuf sama dengan menciptakan apa? Pencipta suhuf sama dengan pencipta manusia. Quran itu adalah Allah yang berfirman. Walaupun ada yang memahami Quran itu sebagai makhluk, ada juga yang mengatakan Quran itu bukan makhluk tapi firman Allah. Nah, itu pemahaman namanya. Pemahaman ya sesuai dengan pemahamannya boleh. Ada yang mengatakan kalau selain Allah ya makhluk. Karena Allah kholik. Ada juga yang mengatakan ada kholik yaitu Allah, ada makhluk selain Allah, ada firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah teh makhluk bukan? Nah, itu bahan diperdebatkan. Karena disebut makhluk cenah selain Allah, namun lain makhluk kan kholik. Ada juga yang ya itu mah bukan makhluk, bukan kholik tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi berada dalam suhuf. Kalau suhuf nama diciptakan oleh Allah, lembaran nama.
Tapi isi dari suhuf itu ya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas yang Maha Pencipta lebih tahu urusan manusia, makanya dia yang menciptakan suhufnya, dia yang memfirmankan aturannya. Kenapa dia Allah yang menciptakan aturannya? Karena dia tahu tentang manusia itu sendiri. Kalau tahu aturan manusia kan, maka tahu bikin aturannya. Nah, kenapa sekarang banyak aturan-aturan buatan manusia yang harus terus-menerus diperbaiki? Sebab kadang-kadang tidak sesuai dengan manusia, tidak diperbaiki. Kalau firman Allah ada, pasti Allah mah tahu itu urusan manusia. Maka sudah pasti akan jelas aturannya, kemudian akan mudah dipahami oleh manusia itu sendiri. Kemudian ayat 18 dengan nada bertanya tentang dari apa manusia diciptakan. Min ayyi syai'in atau min ayyi syai'in khalaqah. Nah, dengan nada bertanya. Nah, dengan nada bertanya itu apa? Bukan dijawab secara lisan, tapi sikap dan tindakan kita. Harus ingat purwadaksi. Asal kejadian dari mana dan ke mana kembali. Makanya di sini dikatakan min nutfah. Ya, seharusnya manusia itu sadar bahwa yang menciptakan manusia itu lebih kuasa mengatur makhluk. Karena dia ya yang tahu betul urusan makhluk, maka dia akan tahu betul bagaimana aturan si makhluk tersebut. Sekarang tanasub yang keempat, atau kaitan korelasi yang keempat. Makhluk Allah Subhanahu wa taala itu derajatnya macam-macam. Ada yang mulia, yang suci dari noda, ada pula yang derajatnya lebih rendah. Sebagaimana tersirat pada ayat 15-16. Itu ada yang marfu'ah mutahharoh, ada yang safaroh, ada kiromin baroroh. Dan secara historis juga nampak ketika ayat ini turun, ada yang menerima, ada yang membantah, ada yang menolak. Maka ayat 19 mengisyaratkan bahwa yang menguasai takdir manusia adalah Allah, sebagaimana menciptakan faqaddaroh. Makanya di situ dikatakan min nutfatin khalaqah faqaddaroh. Ya, menciptakan dari nutfah, kemudian faqaddaroh, menetapkan takdir. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Namun takdir yang menentukan itu telah Allah ciptakan. Ada kaitan dengan usaha manusia. Takdir tersebut. Ya, takdir Allah itu ada kaitan dengan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia dituntut untuk berusaha menjadi baik agar mengalami atau memperoleh takdir yang baik. Supaya takdir kita baik, maka berakhlaklah baik. Jadi takdir temenang dipungkir, kadar temenang disinglar teh ku manusia wungkul. Tapi ariku Allah mah bisa kan? Takdir bisa ku Allah mah diubah. Kadarnya bisa dirubah ngadadak oleh Allah kan bisa. Tapi Allah mau mengubah tanpa ada usaha manusia itu sendiri. Nasib mah kaitan dengan usaha. Takdir hak Allah tapi berkaitan dengan manusia. Kalau nasib mah Allah menetapkan nasib sesuai dengan usaha karena berdasar
lirijali nasibun mimma kasabu, surat An-Nisa ayat 33 ya. Lirijali, bagi laki-laki, nasibun, ada nasib, mimma kasabu, sesuai dengan usaha. Walin nisa'i nasibun mimma tasabna, wanita nasib sesuai dengan usaha. Kalau takdir mau wewenang Allah, tapi Allah bisa merubah takdir, bisa, karena Allah berkuasa. Tapi kalau nasib mah ya hasil usaha. Kan dalam doa juga, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka akan mendapat nasib sesuai usaha. Kan manusia itu di dalam ayat tersebut, wa minhum may yaqulu rabbana atina wa ma fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang itu yang mencari dunia saja. Ada orang itu yang mencari akhirat saja. Ada orang itu yang mencari dunia akhirat. Ada yang hanya bebas dari neraka. Dan semuanya itu lahum, bagi mereka, nasibun, sesuai nasib sesuai mimma kasabu, seusaha. Bukan hanya doa. Bukan hanya doa. Kalau nasib mah, jadi ada kaitan dengan usaha masing-masing. Jadi beda nasib mah, ya. Kalau nasib mah oleh Allah, tetap Allah yang menetapkan baik nasib maupun takdir. Cuman nasib mah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan usaha. Kalau takdir mah kumaha kahayang Allah, Bukan doa kita merubah, Allah yang mengubah. Kita memohon kepada Allah agar mengubah. Yang mengubah mah tetap Allah. Doa mah permintaan. Hari permintaan mah untuk bisa menentukan kan. Ya doa itu kan minta. Ai minta mah. Jadi bukan dengan doa bisa menentukan, nggak bisa. Kan kadang-kadang kita mah kalau sakit kemudian didoakan sembuh atas berkat doa ibu bapak. Nah, atas berkat doa, bukan atas berkat doa saja, itu ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang mah ada istilah doa. Diiklankan di TV-TV Bandung kan iklan doa banyak doa. Ya cenah Allah nu menentukan maka dia mana. Tapi diiklankan ngejamin ya, seakan-akan doa teh sakti ya. Yang sakti yang punya kekuatan mah Allah. Doa mah permintaan. Permintaan dikabulkan atau tidak ya tergantung Allah. Makanya tidak bisa menentukan doa itu, hanya mohon kepada Allah agar Allah berkehendak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sok ayeuna sabaraha miliar manusia nu berdoa agar Palestina menang. Kan Allahumma aizal muslimin fi Palestin, komo anu kunut mah di mana-mana supaya Palestina menang. Geuning ayeuna eleh wae, ai Allah yang berkehendak ya nggak bisa. Kita mah doa. Ya takdirnya Allah, tapi kata Allah takdir itu ada kaitan dengan usaha manusia. Karena orang kafir itu dikalahkannya bi aidil mukminin. Orang kafir itu dikalahkannya dengan tangan mukmin. Dengan tangan mukmin. Tangan mukmin itu adalah tentara-tentara kaum muslimin.
Karena sekarang senjata Israel dan Amerika masih lebih canggih dibanding senjata Hamas, ya sesuai dengan usaha manusia kan nasibnya. Sesuai dengan usaha. Ya Allah bisa saja sih seperti zaman Perang Badar. Tapi kan Perang Badar gaya sebab. Sebabnya apa Perang Badar orang kafir yang jumlahnya 1000 kalah oleh mukmin yang 315? Ya karena memang taktik mereka sumur. Itu ada sebab. Zaman Rasul aja yang punya mukjizat ada sebab. Ya, jadi ada antaranya gitu. Ada antaranya. Jadi doa nama henteu sakti, henteu doa nama. Lamun doa na sakti atau Ustad Kiai moal gering-gering atuh. Kan paling pasti ngadoa nage Ustad Kiai mah. Allahumma rabbana asmudhibal ba'si nage paling husu ngadoa nage. Atuh moal gering-gering. Dah apa namanya doanya husu. Tapi kalau segala-galanya ditentukan oleh usaha atau dokter mau gering. Dokter pan ahli di dalam pengobatan. Batur nu garing bisa didiagnosa, bisa diberi resep. Geringanan nu gering dokter oke gering, padahal kan ada dulu itu yang di Kiara Condong, si suaminya itu dokter ahli jantung, spesialis jantung, istrinya meninggal karena serangan jantung. Istrinya meninggal karena serangan jantung. Itu Dr. Toha Muslim almarhum. Itu adalah dokter ahli rehabilitasi medis, ahli stroke. Dokter Toha Muslim tuh, dia meninggal karena stroke. Itu, karena saya kenal betul Dokter Toha Muslim itu. Karena pada waktu itu saya bawa pun bapak paman ke Dokter Toha Muslim. Itu dia itu ahli rehabilitasi medis yang spesialisnya juga dari Jerman, ahli dalam bidang stroke. Dan beliau meninggal akibat stroke. Jadi tidak ada jaminan siapapun, yang punya jaminan Allah. Makanya ada jasmani rohani, ada usaha dan doa. Makanya Indonesia juga bangunlah badannya, bangunlah jiwanya heula kan di dalam lagunya, jiwanya dulu dan badan. Jadi nasib itu selalu berkaitan dengan usaha. Tapi kalau takdir Allah yang menentukan. Rek aya usaha rek ente bisa saja Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Apakah bisa diubah takdir? Bisa. Oleh siapa? Oleh Allah. Oleh manusia mah ya nggak bisa. Oleh Allah. Jadi antara takdir dan ikhtiar itu selalu berkaitan. Makanya kalau saya ditanya, mana lebih dulu antara takdir dan ikhtiar? Ya seperti ibu nanya, ibu naik sepeda, harus nggak jawab ibu membawa sepeda atau sepeda membawa ibu. Kalau sepeda membawa ibu, lamun ibu cicing, panteu maju. Lamun ibu yang membawa sepeda, buktinya sepedanya ditumpahkan. Jadi nggak bisa itu mana yang lebih dulu antara takdir dan ikhtiar. Dalam kehidupan dunia aja kan bingung kita itu teh, ibu nu mawa sepeda atau sepeda yang membawa ibu. Ya itu mah majunya ya seperti itulah antara takdir dan ikhtiar. Makanya yang kita pikirkan mah
bukan takdirna, ari takdir mah hak Allah. Yang kita pikirkannya bagaimana ikhtiarnya, usaha kita yang kita pikirkannya. Jadi kan antara doa dengan usaha ya harus terus menerus berbarengan. Doa saja tidak cukup, da buktina tukang ngadoa garering. Usaha saja teu cukup, buktina dokter, perawat oke, aya banyak nu sakit. Jadi antara doa dan ikhtiar terus menerus. Kemudian tanasub yang keenam. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa Al-Qur'an itu merupakan firman Allah yang dipelihara, toharoh bi aidi safaroh, pada suhuf yang suci, di suhuf mukaromah, dibawa oleh makhluk yang suci, bi aidi safaroh, sebagaimana tercantum dalam ayat 13-15, maka ayat berikutnya mengungkap manusia. Ini merupakan bukti bahwa ayat yang dikaji itu Al-Quran dan insaniyah. Jadi ada Al-Quran ayat dikaji itu, ada juga manusia dikaji. Jadi keterkaitan antara manusia dengan Al-Quran. Tanasub yang ketujuh. Dalam ayat sebelumnya, utamanya ayat 12 sampai 16, menyanjung orang yang mendapat peringatan dari wahyu, yang bersumber dari yang suci, apalagi yang mahir kan. Pada waktu yang lalu sudah kita bahas, yang mahir membaca Quran, kedudukannya bi'aidi safaroh. Kalau yang terbata-bata, dia 2 pahala. Ari anu mahir mah teu dihitung, teu disebut pahalanya. Tapi anu terbata-bata mah macamnya 2 pahala. Karena pahala belajar dan pahala daek maca. Terbata-bata mah. Makanya yang diajar itu pahalanya 2. Kalau yang mahir, yang mengajar, ya pahalanya berlipat ganda. Bahkan yang berkaitan dengan Quran mah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya, yang khairukum yang terbaik yaitu orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Nah, ayat 17 mengecam betapa buruknya orang kafir yang bakal dijerumuskan kepada kehancuran. Ini merupakan gambaran Al-Quran sebagai tabsyir, pembawa berita gembira, pikabitaeun, watandir berita duka, pikasieun. Jadi ada pikabitaeun, ada pikasieun. Sekarang tanasub dengan hadis. Ayat 17 sampai 22 surat Abasa ini berkaitan dengan insaniyah. Sejak diciptakan dari nutfah. Nutfah itu apa? Nutfah itu keceretan air mani. Itu nutfah. Nah, diciptakan dari situ. Itu bahana, bukan seluruh nutfah jadi manusia, itu mah bahan. Ini sangat terkait dengan hadis yang menyatakan proses kejadian manusia sejak dalam kandungan hingga liang kubur. Yaitu Muhammad Ismail Al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256 dari Ibnu Mas'ud. Haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dia adalah as-shadiq, yang benar, wal masduq dibenarkan. Qala inna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antaramu, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu penciptaannya,
fi batni ummihi arba'ina yauman, 40 hari. Jadi pertemuan asal usulnya manusia teh antara nutfah, yaitu tetesan air mani laki-laki, dan sel telur wanita, itu prosesnya 40 hari. Arba'ina yauman, proses pertemuannya. Lamun jadi pertemuan selama 40 hari itu bercampur, ya calon bayi. Tapi lamun terjadi, ya itu berproses arba'ina yauman. Nah, setelah bercampur ngahiji antara sel telur yang dimiliki wanita dan sel sperma yang dimiliki pria selama 40 hari itu jadi summa yakunu alaqah. Jadi alaqah nempel. Bisa dalik 40 hari lagi eta oge. Di nempel 40 hari bercampur teh. Kan antara encer dengan encer kumpul ngagiblek. Geus ngagiblek nempel di dinding rahim. Summa yakunu mudghah misla dalik. Nah, geus nempel jadi we makhluk. Eta ge 40 hari deh. Jadi 3 kali 40 hari 120 ya, 120 hari. Istilah dalik. Kemudian sumayab asullahu malakan. Kemudian diutus malaikat yang dipahami memberikan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup sudah 3 kali 40 jadi 4 bulan ya. 3 kali 40 jadi geus 4 bulan mah hirup eta. Maka payu maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintah untuk menuliskan. Yuqalu lahu uktub. Maka diperintahkan malaikat tulis amalahu, amal, rezeki, ajalahu, sakiyun, kasusah, ausaid, atau bahagia, sumayun fahu fihi ruh. Kemudian diberikan roh. Fa innar rajula, sungguhnya laki-laki minkum dari kamu, layak malu hatta yakun, beramal sehingga bainahu wa bainal jannah diro, antara dia dengan surga itu 1 hasta. Payasbiku alaihi kitabuhu, kemudian lewat catatannya. Payak malu bi amali ahli nar, kemudian berbuat ahli neraka. Wayak malu hatta mayakunu bainahu wa bainan nar, antara saat dia dengan neraka itu 1 diro, 1 hasta. Payasbiku alaihil kitab, kemudian lewat kitabnya. Payak malu bi ahli jannah, ahli surga, maka jadi di surga. Jadi kalau amalnya itu berbuat baik, ketika deket ke surga jadi amal neraka, ya neraka. Amalnya buruk, ketika deket ke surga itu amal surga, jadi ahli surga. Dicatat ketika dalam kandungan. Apakah itu sudah ditentukan? Bukan, catatannya. Programnya semua itu berlaku setiap manusia. Jadi ada program yang diamalkan manusia baik, ada yang buruk. Makanya summa sabil yasaroh dalam ayatnya. Jadi kalau orang itu ingin berbuat buruk atau mau siap karena neraka, maka jalannya mudah.
Ya kalau orang itu senang berbuat jahat, untuk berbuat jahat itu mudah. Kalau dia senang berbuat baik, untuk berbuat baik itu mudah. Jadi karena apa? Karena oleh Allah ditakdirkan orang yang ingin berbuat baik, ditakdirkan oleh Allah jalan kebaikan mudah. Kalau orang ingin berbuat jahat, ditakdirkan oleh Allah berbuat jahat itu gampang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau berdasar ayat dan hadis ini mah sangat terkait dengan usaha manusia itu sendiri. Dan ini hadisnya sudah dibahas. Jadi tidak perlu saya bahas lagi ya. Pokoknya Rasulullah SAW menyatakan tentang ayat kauniyah, bagaimana jadinya si manusia tersebut. Pokoknya di sini dikatakan proses manusia, dan kita harus yakin sodik masduq yang dibicarakan oleh Rasul itu kebenaran. Jadi kalau Rasul menyatakan 40 hari begini, 40 hari begini, 40 hari begini, eta teh bukan hasil USG. Can aya USG mah Rasul. Jadi bukan hasil teropongan. Kan sekarang mah ada USG, ada EKG, ada apa lagi? EEG, ada RI, ada CT scan. Ayeuna kanyawan eta bentuk-bentukna. Ayo Rasul mah bersabda bukan atas dasar itu, udah can aya USG aja. Di mana tuh? Wah, yuk. Makanya as-sadiq wal masduq kata Ibnu Mas'ud. 40 hari sak kieu bentukna. Rasul mah hasil USG. Ayeuna urang bisa diketahui oleh aturan-aturan begitu kan. Kehidupan itu. Walaupun tidak bisa sekaligus ya, apalagi BPJS makan itunya juga tidak sekaligus pemeriksaannya. Namun bayar sorangan makan bisa bareng gitu teh. USG, EKG, EEG, CT scan, apalagi teropong ya, TFP segala macam, 5 macam bisa sekaligus sehari. Hari bayar sendiri mah. Tapi lamun pakai BPJS mah sabulaneun bulan ieu USG, bulan berikutnya EEG, bulan berikutnya EKG, bukan berikutnya CT scan, bulan berikutnya teropong. Jadi 6 macam teh genep bulan karaka pagi banyakina. Jadi geus genep bulan da sabulan sakali teh karaka pagi banyakina, karak diobati kaburu maot. Ya itulah makanya as-sadiq wal masduq. As-sadiq wal masduq ya. Kemudian di sini dikatakan ya yujma'u, dikumpulkan. Istilahnya dengan jima ya kan, suami istri berkumpulan yang dua unsur yang berbeda. Si suami punya sesuatu yang berbeda, si istri istilahnya kalau di dalam surat adat sulbi at-taroib, punya laki-laki punya sulbi, perempuan punya taroib, dikumpulkan itu menjadi manusia, makhluk ya. Kemudian nanti proses berikutnya tidak perlu saya bahas lagi. Sekarang kita lihat tarikh ayat. Telah dijelaskan pada kajian ayat sebelumnya bahwa ketika surat Ambasa turun itu diawali peristiwa Abdullah bin Umi Maktum, seorang hamba Allah yang taat dan patuh mengharapkan peringatan. Sedangkan di pihak lain ada kaum Quraisy yang merasa menjadi orang besar seperti Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan kawan-kawan menjadi pembangkang. Sebelumnya tidak diketahui mana yang taat, mana yang jadi pembangkang.
Nah, setelah ayat ini turun dan mengalami waktu lama, nampak mana yang baik, mana yang pembangkang. Dan nasibnya juga kelihatan. Pembangkang Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf kan ala lancur itu. Tapi kalau yang taat, walaupun tunanetra seperti Abdullah bin Umi Maktum, kan jadi orang hebat. Bahkan berapa kali oleh Rasul diangkat sebagai pemimpin di Madinah. Ketika perang Badar, Rasul, maka Madinah diberikan kekuasaan kepada Abdullah bin Maktum. Demikian pula ketika perang Tabuk, ya. Dan ternyata Abdullah bin Umi Maktum juga jadi pengibar bendera ketika pembebasan Basri, bahkan Romawi. Jadi kadang-kadang di awal nama tekanyahoan, begitu di akhir menjadi hebat. Sekarang tarjamah mufradat, belum karena tafsir ini masih tarjamah mufradat. Kutila ini dalam bentuk kata kerja majhul, il majhul. Yang fa'ilnya tidak disebut. Jika dibaca kotala, maka akan berarti membunuh kan? Karena ini bentuknya kutila, berarti dibunuh atau dihancurkan. Kemudian al-insan manusia, yang biasanya istilah digunakan pada pribadi individu yang lengkap lahir jasmani maupun rohani, psikis maupun fisiologis. Dalam Al-Quran itu insan 56 kali. Yang rata-rata berarti manusia utuh. Sedangkan manusia yang bersifatnya fisik itu disebut bashar biasanya. Dan di dalam Al-Quran itu 22 kali. Atau basharon itu 9 kali. Tuh, makanya Rasulullah SAW disebut sama basyariah nama, arod basyariah nama. Rasul dengan kita teh. Bedanya apa? Insannya. Karena insannya menerima wahyu. Jadi ari basarna mah sami. Pami Rasul lapar, ya tuang gitu. Pami Rasul haus, ya minum. Pami Rasul ngantuk, ya tidur. Jadi basar nama sama. Basar nama. Jadi arod basariah. Yang beda itu insannya. Kalau jadi insan, karena dia dapat wahyu. Nah, makanya di sini insan. Kemudian berarti apa? Kadang-kadang berarti mengapa, kadang berarti yang, kadang bagaimana, atau bagaimana jadinya. Bisa juga betapa atau alangkah. Dan masih banyak maknanya itu. Nah, apa akparoh di sini? Itu bisa mengandung arti alangkah. Kemudian akparoh, kalimat akparoh itu merupakan tambahan huruf dari kaparo. Kaparo itu kupur, nutup akparoh menjadi kupur. Atau menjadikan dia kupur. Maknya hu kepada dia. Terjemah dulu. Jadi, tafsirnya panjang lebar nanti. Lalu min ayisain, min itu dari atau daripada atau sebagian atau diantaranya min teh. Ketika di pesantren abdi makan ku basa Sunda nerjemahkeun teh. Min tina tibatan saware. Jadi keur ngaji teh kitu. Min tina tibatan saware. Ayi atau ayi itu artinya apa? Min ayi dari apa? Mun syai'in sesuatu atau perkara atau sedikit. Nah, terkadang apa-apa. Sehingga istilah tidak ada sesuatu, tidak ada apa-apa, la syai'. La syai' itu teu naon. Dalam bahasa Arab. Kemudian khalaqah menciptakan hu-nya. Dia khalaqah
Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa? Min nutfah. Nutfah itu berasal dari kata natofo, yang TV. Nutfan, natofatan, itu artinya memancar atau mengalirkan atau menumpahkan atau mencurahkan atau ngecret, bahasa Sunda ngecret, nutfah nut. Tapi keluar nutfah itu mengalirkan, ada yang cepat keluarnya, ada yang lambat, ada yang setik-setik, macam-macam nutfah. Maka istilahnya nutfah. Kemudian faqaddaro, khalaqahnya tadi sudah. Faqaddaro, kemudian dia menakdirkan setelah pertemuan itu. Nah, kenapa diistilah menakdirkan? Ya kan sesuai dengan kehendak si rek jadi anak atau tidak. Ya kan kalau ibu-ibu mah ya rata-rata di dalam hubungan suami istri teh bukan bikin anak kan. Kita mah bikin enak aja, tidak bikin anak. Karena nutfah itu ngecret dan bersambungnya itu makanya faqaddaro. Aya nu jadi anak, aya nu jadi henteu, dan ada waktunya kan. Waktunya jadi anak ya menurut ahli kesehatan kan sampai usia 35 tahun. Ayeuna da baheula mah geuning Siti Khadijah ge nikahna dengan Rasul umur 40 tahun masih punya anak kan. Itu juga Siti Sarah kan 80 tahun baru punya anak. Zaman sampai 35 teh ayeuna, zaman ayeuna. Kemudian setelah faqaddaro summa sabil, jalan. Allah Subhanahu wa taala berikan, rek jalan baik, rek jalan buruk, terserah. Dan yasaroh, Allah memudahkan jalan itu. Mau jalan buruk dimudahkan oleh Allah. Makanya pejahat-pejahat kan gampang berbuat jahat tuh. Tapi yang berbuat baik juga gampang gitu untuk berbuat baik itu. Yasaroh. Lalu setelah yasaroh summa amatahu, dan juga dia mewafatkannya, mematikannya pada waktunya. Setelah wafat di situ ada summa, kelanjutan, tapi Pak Akbaroh menguburkan mah langsung. Summa idasa, apabila kehendaki, ansyarah, tidak pakai Pak lagi, membangkitkan kalau ia kehendaki, bersambung ke makalah kedua. Insya Allah bulan depan kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi